Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah bersama kita mendengar panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 105 ayat 1 hingga ke 4 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Marilah kita datang sujud menyembah ke arah bait Tuhan yang kudus. Kiranya Tuhan berkenan menjumpai setiap kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian penghormatan bagi Allah Bapa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, di mana kami bisa beribadah kembali pada saat ini. Kami mengingat satu minggu yang sudah kami lewati. Bapa, ampuni kami jika ada perkataan kami yang menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami. Ampuni kami jika kami memikirkan yang buruk tentang orang lain. Ampuni kami jika lewat tindakan kami tidak mempermuliakan nama Tuhan. Dan terlebih khusus Tuhan, ampuni kami jika kami belum memberitakan Injil sebagaimana Engkau perintahkan bagi kami. Karena itu Tuhan, lewat ibadah pada pagi hari ini, koreksi hati kami, ubahkan hidup kami, untuk kami sungguh-sungguh mau lahir baru dan hidup baru di dalam Tuhan. Berkati untuk semua yang Tuhan sudah lakukan, dan berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apapun keadaan kita saat ini, semuanya tak terlepas dari rencana Tuhan, yang pastinya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bahkan sejak kita belum dikandung, Tuhan telah menetapkan apa rancangan-rancangan atas hidup kita, umat pilihannya.
Jadi apabila saat ini persoalan hidup makin sulit dan kian menghimpit, begitu banyak tantangan pekerjaan, keuangan, keluarga, atau mungkin sakit penyakit, bertahanlah dalam iman, sebab Dia Allah yang setia, yang selalu menggenapi janjinya. Dia tahu batas kekuatan kita, Dia tahu yang terbaik bagi kita, dan yang pastinya Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Mari dengan iman kita bersama-sama mau pujikan rancangan-Mu sempurna. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kita pujikan sekali lagi, Tuhan Kaulah harapan kami. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan kami padamu, dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Terpujilah Engkau Tuhan.
Tuhan adalah kekuatan dan menara perlindungan. Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Walau persoalan dunia menggoncang, kasih setia Tuhan tak berubah sedikit pun. Percayalah bahwa takkan pernah berubah cintanya kepada kita. Mari dengan hati bersukacita kita mau sorak, kita mau naikkan puji syukur kita atas kasih dan penyertaannya. Hatiku percaya. Coba dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita mau bersorak buat Tuhan. Sebab hati kami percaya padamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Hanya pada Dia hati kita percaya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kau mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, bila kita yang dulunya mati karena dosa dan sekarang telah ditebus dan beroleh hidup kekal, maka saat ini kita harus memberitakan Injil. Berita baik ini harus kita sampaikan kepada semua orang agar seluruh dunia tahu bahwa kasih Yesus, kasih yang menyelamatkan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya penginjil Soleman Wilmana Tanjung. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Bersama kita mau naikkan pujian. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus yang menyelamatkan.
mengabarkan Injil Tuhan, berita baik ini bagi seluruh dunia. Kita pujikan sekali lagi. Suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkatilah setiap kami, sehingga hamba berdoa tidak ada seorang pun yang akan pulang dengan tangan hampa, tapi dikuatkan, ditegur, dan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan, yang adalah sumber kebenaran. Dan kami serahkan Tuhan berkati, supaya kami bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberikan konsentrasi bagi kami. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar saudara? Saya sudah tahu jawabannya, luar biasa gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya sebelum memulai khotbah ini ingin memberikan apresiasi bagi saudara, di mana untuk penggalangan dana kita untuk LCD sudah tercukupi ya. Jadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan ya. Jadi selama 1 bulan Tuhan sudah menggerakkan saudara ya. Dan kalau tidak ada halangan, ini akan diganti minggu depan ya. Jadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan ya. Kita beri aplaus dulu ya untuk Tuhan ya. Tuhan yang sudah gerakkan saudara sehingga saudara bisa memberikan untuk Tuhan ya. Nah saudara, pada pagi ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu tema ya, yang adalah seri eksposisi kita dalam Lukas 10 ya. Signifikansi utusan Tuhan ya. Kalau lihat temanya ini memang mengerikan ya. Nggak tahu ini artinya apa. Seperti skripsi begitu ya. Tapi saya akan jelaskan nanti ya. Signifikansi utusan Tuhan. Lukas 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-16. Kalau sudah mendapatkan Lukas 10 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-16, kita akan membaca secara bertanggapan ya. Oke, kita akan mulai dari ayat yang ke-5. Saya akan mulai ya. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida.
Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, sebenarnya inti dari tema ini berbicara mengenai seorang pengabar Injil, ya, seorang yang memberitakan Injil, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, nampaknya dewasa ini gereja kurang seneng kalau ngomong Injil, ya. Misalkan saya bikin seminar, ya, ada 2 seminar. Seminar yang pertama adalah temanya Injil yang mengubahkan. Tema yang kedua adalah 6 cara untuk menjadi kaya dalam sekejap. Saya mau tanya, seminar pertama atau kedua yang lebih banyak yang datang? Jujur ya. Atau mungkin 6 cara untuk hidup panjang umur dan berbahagia. Oh, pasti banyak usia indah yang ikut ya. Tapi kalau saya bikin seminar, hadirilah, temanya apa? Injil yang mengubahkan. Kira-kira banyak yang hadir? Palingan saya, Kak Nesin, pengurus, ya, dan beberapa yang aktif, ya. Tapi kalau saudara mungkin mendengar temanya adalah 7 cara menjadi kaya dalam sekejap, wah, pasti banyak yang hadir gitu ya. Kenapa saudara? Karena gereja lebih banyak sibuk sekarang dengan event. Gereja lebih sibuk dengan satu aktivitas. Gereja lebih sibuk dengan pembangunan. Gereja sibuk dengan proyek-proyek. Tapi banyak di antara kita lupa ada satu esensi dalam kekristenan namanya Injil. Amanat Agung memerintahkan kepada saudara dan saya untuk pergi dan memberitakan Injil kemanapun kita pergi. Dan itu terlupakan saudara. Dan saya melihat bagaimana gereja-gereja malah sibuk mempersiapkan sesuatu yang tidak penting dan melupakan yang paling esensi, yaitu Injil, kabar baik itu. Nah, karena itu saudara, kita sebagai orang Kristen jangan lupa, mau kapanpun, ya, ada yang orang tanya kepada saya, Pak, bisa enggak saya tidak memberitakan Injil? Saya bilang tidak. Boleh enggak saya tidak pergi memberitakan Injil tapi saya persembahkan uang untuk orang pergi memberitakan Injil? Boleh, saya bilang. Tapi itu tidak mewakili dan tidak otomatis meniadakan amanat agung yang memerintahkan pergilah, ya. Jadi saudara, sampai kita bertemu Tuhan, kalau kita tidak melakukan pemberitaan Injil, ya, dari person to person, maka sebenarnya kita sedang tidak melakukan amanat agung, ya. Nah, oleh karena itu tidak bisa diwakilkan, ya. Nanti saya tidak tahu saudara kita ketemu Tuhan bagaimana, tapi setiap orang akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu orang percaya adalah utusan Injil. Saudara senang atau tidak, saudara adalah utusan Injil, ya. Kita mendaftar atau tidak, kita adalah utusan Injil, ya. Nah, oleh karena itu saudara, saya akan memaparkan satu data di Indonesia, ya. Kita tahu data di Indonesia itu ya boleh percaya, boleh tidak, ya. Tapi ini data yang saya dapat, data tahun 2022. Dikatakan bahwa jumlah orang Kristen di Indonesia ada 29,1 juta. Dan ini adalah gabungan daripada Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Berapa yang Protestan? Dikatakan Protestan itu 7,43%. Kalau dijutakan 20,6 juta orang. Berapa yang Katolik? Dikatakan 3,06%. Kalau dijutakan 8,5 juta orang. Itu berarti kalau digabungkan menjadi satu, populasi orang Kristen, Protestan dan Katolik di Indonesia hanya sekitar itu ya 10,49% dari penduduk Indonesia yang kalau 2023 angkanya itu sudah sekitar 278 juta. Lalu timbul pertanyaan, Pak, bagaimana dengan sisanya? Anggaplah kalau ini 10% berarti 90% itu belum mengenal Tuhan atau belum percaya. Pertanyaannya sekarang, 90% itu tugas siapa?
Jawabannya sudah jelas, kalau kita orang Kristen adalah utusan, berarti tugas kita, ya. Nah, karena itu saudara, untuk menjadi utusan Injil itu berarti kita harus benar-benar mempunyai hati terhadap orang yang kita akan injili, ya. Saya ambil contoh, ada kesaksian dari orang-orang yang dulunya tidak mengenal Tuhan, ya. Di sebuah gereja yang saya kenal itu ada pelayanan perkunjungan, ya. Dan perkunjungan ini dilayani oleh AYAI, usiawan begitu, ya. Dan mereka begitu rajin datang ke rumah-rumah memberitakan Injil, lalu memenangkan orang itu. Pernah diusir, mereka balik lagi, ditolak, mereka kembali lagi. Dan mereka datang itu dengan niat supaya orang itu bisa menerima Kristus, ya. Nah, kadang-kala manusia kalau ditolak memang tidak suka, ya. Kalau saya main ke rumah saudara, lalu saudara menolak, dan saya pernah mengalami, ya, saya mau besok ke rumah. Wah, saya tidak mau dikunjungi, Pak. Ada yang ngomong begitu. Saya bilang, sebentar aja. Saya tidak mau dikunjungi. Saya bilang, tidak apa-apa. Kalau Anda tidak mau dikunjungi, saya hanya ingin sampaikan salam bahwa kami mengasihimu, begitu, ya. Nah, tidak apa-apa, saudara. Kalau tiba-tiba saya datang ke rumah saudara, lalu saudara mengusir saya, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau saudara melakukan itu dengan sengaja, nah, artinya bahwa orang Kristen mosok gitu, betul enggak? Istilahnya menerima orang itu dengan harusnya dengan lapang dada begitu, ya. Tapi poin saya adalah untuk bisa memenangkan jiwa itu tidak mudah, saudara. Satu jiwa itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa memenangkan satu jiwa itu membutuhkan air mata, membutuhkan waktu, membutuhkan konsentrasi, membutuhkan banyak sekali harga yang kita harus bayar, ya. Oleh karena itu saudara, itulah kenapa sebagai utusan Injil kita harus ingat bahwa waktu Injil diberitakan ada orang mau percaya dan menerima Injil, pasti kita akan sukacita, bukan? Kita senang sekali kalau ada orang percaya, ya. Baru-baru ini ada beberapa jemaat kita yang baru hadir, ya. Kami selalu ajak dia ngomong supaya dia bisa hadir terus dan lain sebagainya, ya. Tapi bukankah banyak juga di antara orang-orang yang demikian yang menolak, ya. Menolak Injil. Tidak mau, pokoknya ayo percaya Tuhan, tidak mau begitu, ya. Dan dengan berbagai macam alasan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti ketika orang menolak Injil, yang paling susah adalah sikap kita. Kadang-kala kalau kita mengalami penolakan, biasanya kita berespon negatif, ya. Saya mau tanya, kalau saudara nginjili orang, lalu orang itu sudah 2-3 kali saudara datangi, lalu dia tetap tidak mau percaya, bahkan saudara diusir, kira-kira gimana perasaan saudara? Saya mau tanya Pak Januar, ya. Kira-kira Pak Januar kalau begitu gimana? Kali keempat Pak Januar datang bawa kampak gitu, ya. Percaya Tuhan, kalau tidak tak bacok. Pasti akan muncul emosi. Pasti akan muncul gimana ya perasaannya. Ini orang, kamu percaya Tuhan kan demi kamu, ya. Tapi kita bisa marah, kita bisa emosi. Nah, itu juga yang dilukiskan, ya, di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Bagaimana akhirnya Tuhan Yesus menegaskan bahwa ini adalah masalah serius. Ketika engkau tolak Injil dan engkau sudah diinjili berulang-ulang, maka hasilnya adalah engkau akan mengalami satu kutukan atau kecaman, ya. Kalau sudah baca di situ kota-kota yang dikutuk oleh Tuhan, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita lanjutkan. Ketika orang itu mau menjadi utusan Injil, maka kita harus memikirkan, iya ya, berarti sikap kita harus bagaimana. Kalau orang menerima Injil gampang, tapi kalau yang menolak ini, saudara, ya, yang istilahnya yang perlu kita belajar, ya. Nah, kenapa sikap ini sangat penting? Yang pertama, karena ini berbicara berkaitan mengenai motivasi, ya. Kalau kita menginjili orang, kalau dasar kita, motivasi kita bukan sungguh-sungguh karena kita mengasihi, maka ketika orang itu menolak, maka kita tidak akan pergi lagi. Saya jamin, ya. Engkau tidak akan pergi ke rumahnya lagi. Kenapa? Karena motivasinya bukan dengan kasih, karena kewajiban. Tapi kalau orang yang saudara injili ini adalah ibumu, bapakmu, adikmu, atau orang-orang yang kau kasihi, maka engkau akan mendoakan dia, bukan? Engkau akan dengan berlinang air mata minta di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan panggil aku, jangan cabut nyawaku sebelum dia dimenangkan bagi Tuhan.
Banyak orang menjadi biasa ketika ngomong Injil kalau itu bukan siapa-siapanya dia. Atau ketika kita mendoakan orang yang sakit kanker, ya kita mendoakan kita seolah-olah biasa saja. Tapi kalau kita yang sakit kanker itu, maka doanya beda lagi, saudara ya. Kemarin saya berkunjung ke Ibu Deborah, saudara ya. Beliau mengalami satu ujian demi ujian dalam hidupnya. Dan ketika itu paru-parunya itu terisi cairan banyak sekali ya. Lalu disedot keluar itu kira-kira 1 atau 2 liter begitu ya. Sehingga dia bisa bernapas ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika saya datang dan saya hanya ngomong, Bu, Ibu harus kuat. Dia mengatakan, Pak, kenapa kok bertubi-tubi? Bertubi-tubi. Dan saya katakan bahwa memang saya tidak tahu jawabannya. Cuma Ibu harus kuat, saya bilang. Kenapa saudara? Kadang kita tidak tahu ya, bahwa apa yang kita alami itu bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi kembali lagi, kalau berbicara mengenai motivasi, kalau orang yang kita injili ini mungkin tidak ada relasi dengan kita. Kita nothing to lose. Tapi kalau itu adalah papa kita tahu papa kita sudah tua, usianya sudah lanjut, dan dia sakit-sakitan. Dan kita tahu bahwa kalau saya tidak bagikan Injil, belum tentu saya balik itu ketemu dia lagi. Ya, atau orang-orang yang kita kasihi, adik kita atau famili kita, mungkin kita berpikir ini kesempatan dan kita akan menggebu-gebu. Tapi timbul pertanyaan adalah kalau itu orang lain gimana? Saudara, Yesus memberikan satu teladan. Dia tidak ada hubungan dengan kita, bukan? Ada di sini yang cincinya Tuhan Yesus? Cing Pak, Cing Ciu? Nah ada. Yesus bahkan mati di atas kayu salib demi saudara dan saya ketika saudara belum kenal dia. Kita tidak punya relasi dengan dia. Tapi Yesus telah mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika saudara dan saya belum sempat menyapa dia Bapa atau Aba, ketika itu Yesus sudah mengasihi kita dan Yesus mau mati bagi kita. Tidak ada relasi persaudaraan dengan Kristus, tapi Kristus mau mati bagi kita. Itulah yang disebut dengan kasih yang sesungguhnya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kenapa hal ini adalah hal yang serius, saudara. Jadi kalau kita menginjili orang, mengapa kita harus sungguh-sungguh? Karena apa? Ini menunjukkan keseriusan kita. Kalau kita pengen seseorang itu atau seseorang itu diselamatkan, maka segala cara kita pakai ya. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi kadangkala mungkin pandemik atau kesibukan membuat kita akhirnya mulai lupa ya. Nah karena itu saudara, ini alasannya. Oleh karena itu saudara, apa latar belakangnya? Kalau saudara lihat Lukas 10, ini latar belakangnya adalah Yesus mengutus 70 murid ya. Jadi 70 murid ini adalah orang-orang awam yang diperlengkapi, kemudian diutus untuk pergi memberitakan Injil. Dan yang menarik adalah mereka dilepas di tengah-tengah kota-kota yang boleh dikatakan ada yang percaya atau menolak Tuhan, ada yang menerima begitu ya. Dan yang menarik adalah saudara, ketika mereka diutus, mereka juga diminta untuk melakukan mukjizat dan lain sebagainya ya. Dan ini yang kita akan lihat ya. Yang menarik adalah dikatakan di situ, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-berdua. Saya mau tanya, kenapa harus dua-dua? Kenapa tidak pergi penginjilan ber-70 barengan? Kalau saya pergi ke rumah saudara, saya mau bertamu, berapa orang Pak? 70 orang. Saudara syok enggak? Pak, saya mau ke dokter gigi Pak, sorry Pak. Jemaat El-Quds itu selalu alasannya dokter gigi, berarti giginya bermasalah terus. Tapi kalau kita cuma berdua, berapa orang? 2 orang. Saya pergi ke rumah Ai Thailand misalkan, berapa orang? 2 orang. Langsung dimasakin enak-enak. 10 orang juga dimasakin sama dia. Tapi kalau 70 orang, orang pikir-pikir, betul enggak? Itu namanya bistonan, betul enggak? Ya, bukan pembesukan. Nah, makanya kenapa Yesus mengutus 2-2, dan yang paling penting adalah 2 ini simbolisasi dari apa? Saling menopang. Kalau 1 orang misalnya, Michael pergi penginjilan, kemana? Ke tempat yang mungkin rawan ya.
Saya pernah dengar kesaksian seorang pendeta yang diutus menginjili sebuah kompleks pelacuran di Jogja ya. Satu kali pergi ditemani temannya, 2 kali ditemani temannya. Yang ketiga kali dia bilang, aku pergi sendiri, aku kuat. Lalu temannya tunggu-tunggu kok enggak balik-balik saudara. Ternyata pendeta ini diinjili oleh pelacur itu. Ya, tanda kutip ya. Dan ini menjadi warning bagi kami para hamba Tuhan dan setiap kita. Bahwa kita ini tidak kuat, amin. Kita ini tidak kuat, roh memang penurut tapi daging lemah ya. Karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus tahu bahwa muridnya ini begitu rapuh. Dan mereka diutus bukan saja dalam satu kelompok 70, dibagi lagi 2-2. Itulah kenapa dalam penginjilan jangan sendiri saudara ya. Apalagi ketika engkau mendoakan, nah ini sedikit saya kasih tips ya. Apalagi mendoakan orang yang ada gangguan kejiwaannya. Kalau engkau mendoakan orang sakit jiwa, hati-hati. Satu, harus jangan merem. Ya, kenapa? Karena kalau semuanya merem, engkau akan berakhir dengan tendangan tanpa bayangan. Ya, kami pernah mengalami ketika mendoakan semua merem, tiba-tiba pak, ngamuk dia. Jadi harus ada yang berjaga-jaga begitu, berdoa dan berjaga-jaga. Nah kembali lagi saudara, ini ada meaningnya. Nah ketika mereka diutus saudara, lalu timbul pertanyaan, kan ketika mereka pergi, ada yang menerima, ada yang menolak. Lalu gimana sikap mereka terhadap yang menerima dan sikap yang menolak? Nah ini yang kita akan lihat. Yang pertama saudara, di ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan, kalau kamu masuk suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Ini kata lainnya adalah dalam terjemahan bahasa Yunani itu pakai kata eirene ya. Tapi yang lebih kita kenal adalah dalam bahasa Ibrani yaitu shalom. Ya, tahu shalom ya? Shalom itu artinya apa? Berkat Tuhan turun ke atasmu ya. Jadi shalom itu kata yang indah sekali ya. Tadi setelah khotbah KU1 saya lihat beberapa orang mulai praktekkan. Ya, tiba-tiba ada seorang guru sekolah minggu tanya saya, "Pak, apa jawabannya?" Loh, maksudnya apa? Jadi tidak ada angin, tidak ada ribut. Apa jawabannya? Maksudnya apa? Loh, kalau orang ngomong shalom jawabnya apa? Oh alah, ya jawabnya shalom saya bilang ya. Jadi kalau orang mengatakan shalom, Anda jawab dengan apa? Shalom. Oke, silakan ke sebelahnya ya, bilang shalom. Oke. Yang sendirian ngomong pada dirimu. Shalom ya. Shalom itu bagus saudara. Itu kata yang luar biasa. Kalau saudara melihat ya, kata shalom ini adalah sesuatu yang indah sekali. Bahkan teman saya ya dulu mantan rektornya Saat ya, dia kakak tingkat tapi kami berteman gitu ya. Dia menulis sebuah skripsi yang judulnya berkaitan mengenai kata shalom dalam Perjanjian Lama ya. Itu bisa ditulis dalam berapa ratus halaman dan bahkan anaknya yang pertama itu dikasih nama Shalomita. Ya, saking dia senang kata shalom ini. Nah, shalom ini artinya apa saudara? Dikatakan kalau kamu datang ke sebuah rumah, kamu ucapkan shalom. Kenapa? Karena dengan mengatakan shalom, engkau sedang mendoakan supaya Tuhan atau berkat Tuhan atau damai sejahtera Tuhan turun ke atas rumah itu atau orang itu. Ya. Tapi kalau orang itu tidak mau menerima, ya, atau menerima shalom itu atau tidak mau menerima Injil itu, maka shalom itu akan balik kepadamu. Artinya orang itu tidak akan mendapatkan berkat itu. Ya. Jadi kalau misalkan saudara orang ngomong shalom harus balas apa? Shalom. Ulangi sekali lagi ya, silakan. Ngomong ke sebelahnya. Balas loh. Oke, sudah, oke. Ada yang bilang, bodoh. Shalom. Jadi ketika kita berbicara mengenai ini, ya apa maksudnya sebenarnya? Tuhan ingin ngomong saudara bahwa ketika engkau datang ke sebuah rumah dan engkau mengabarkan Injil di situ, pertama kali yang harus keluar di mulutmu adalah shalom. Makanya kalau Anda bertamu ke rumah orang, jangan masuk gedor-gedor. Sepada. Kulonun. Sekarang biasakan kalau bertamu ke orang, katakan apa? Tidak makan itu ya. Ulangi sekali lagi. Katakan apa? Tapi jangan juga bentak-bentak. Shalom. Ada pertanyaan. Kenapa ini penting? Karena Yesus mengatakan, karena engkau sedang menjadi utusan, embassy
Utusan yang pergi untuk memberkati orang. Wow, menarik ya. Jadi ketika engkau datang ke rumah orang yang tidak dikenal atau orang baru, engkau ungkapkan shalom. Dan kalau dia menerima engkau, dia akan membalas dengan shalom atau shalom alaihim ya. Dia akan membalas begitu. Nah, saudara, ini sebenarnya apa maknanya? Kalau saudara lihat secara garis besar artinya adalah kesejahteraan. Berbicara mengenai kesejahteraan. Tapi kalau saudara melihat makna lainnya yang lebih mendalam, ada dua meaning. Meaning yang pertama adalah berkaitan mengenai yang di atas ya. Yaitu apa? Kesehatan secara fisik, prosperity atau kekayaan ya. Kemudian juga berkaitan mengenai hubungan persahabatan. Jadi ketika engkau mengatakan shalom, itu adalah simbol bahwa engkau dan dia adalah brothers atau sister. Ya, jadi ketika engkau mengatakan shalom dan dia membalas shalom, berarti you are my brothers, you are my sister. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kemudian kalau lihat makna lainnya yang lebih mendalam, itu artinya apa? Dalam konteks pengabaran Injil, firman Tuhan ini mengatakan bahwa shalom itu artinya adalah the gift from God, ya, atau the gift from heaven. Jadi diberikan kepada manusia, yaitu sebagai satu bentuk pemberian supaya manusia itu bisa percaya kepada Tuhan. Karena ketika orang percaya kepada Tuhanlah, maka di dalam Kristus itu ada kedamaian yang sesungguhnya. Saudara percaya Tuhan kan sudah ada damai sejahtera ya. Tapi kadangkala bisa juga kita mengalami godaan tidak damai ya. Saya mengenal ada orang yang susah tidur kalau malam ya. Karena kehilangan damai sejahtera. Ya, susah sekali tidur dan harus mengkonsumsi obat tidur dan lain sebagainya ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi firman Tuhan mengajarkan kalau orang itu punya shalom, maka sesungguhnya dia sedang memiliki keselamatan dari Tuhan. Artinya apa? Waktu orang mengabarkan Injil, kenapa dia harus mengatakan shalom atau menekankan shalom? Karena shalom ini adalah simbolisasi daripada satu anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia, yang di dalamnya orang itu mendapatkan keselamatan secara utuh, begitu ya. Itu berarti saudara, ini sangat indah sekali ya. Nah, itulah kenapa jadi orang Kristen harus menjadi pembawa shalom atau pembawa damai. Alkitab mencatat bahwa kita harus menjadi yang disebut sebagai peacemaker, ya, pembuat kedamaian. Ya, kalau tentara PBB itu disebut sebagai tentara penjaga perdamaian, ya. Nah, orang Kristen disebut sebagai orang yang membuat kedamaian itu. Di mana ada keributan, orang Kristen hadir di situ membuat kedamaian, ya, menenangkan dan memberikan satu dampak, ya. Jangan sebaliknya, di mana ada keributan, lalu ada orang Kristen di situ tambah parah misalkan, ya. Nah, itu bukan peacemaker, itu namanya apa? Troublemaker, ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa Tuhan Yesus memerintahkan hal ini, ya. Dan yang menarik adalah kita dapat simpulkan bahwa orang yang telah menerima Injil, ya, akan menerima shalom. Shalom yang dari mana? Dari Kristus. Waktu dia percaya kepada Kristus, dia menerima shalom itu, dan berarti dia juga menerima paketnya, yaitu apa? Anugerah keselamatan yang kekal. Waktu dia terima Yesus, dia terima anugerah, dia terima shalom, dan dia mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya, ya. Nah, saudara, kadangkala kedamaian ini sekarang menjadi mahal, bukan? Anda mungkin kalau pulang kerja pengennya tenang, ya. Di rumah itu kalau bisa istirahat dengan baik. Saya kadangkala ya agak jengkel ya kalau misalkan hari Sabtu atau Jumat atau Sabtu khususnya ya. Ketika saya persiapan firman, butuh ketenangan. Sebelahnya dangdutan, saudara. Saya lagi doa, keluarnya lagu apa? Rungkat-rungkat itu loh ya. Saya pikir loh kok bisa ya. Saya ini mau persiapkan firman tapi keluarnya rungkat-rungkat itu ya. Karena sangat terdengar di sebelah itu ya. Lalu saya pernah satu kali ambil waktu retreat di Batu, di satu villa yang terpencil sekali, saudara. Lalu di acara itu tugas kami itu tidak banyak, hanya merenung. Jadi pembicara dari Singapura, bayangkan pembicara didatangkan dari Singapura, kami tugasnya hanya disuruh merenung.
Bayarnya mahal loh. Ya. Lalu Pak Soleman nanti tempatnya di sana. Oke. Jadi saya duduk di taman itu, terus disuruh merenung. Tak liatin yang di depan itu. Opo sing direnung no, ya kan? Tak hitung itu pilarnya berapa. Tak lihat lagi. Jadi ilmu pertukangan saya jadi menambah akhirnya ya. Lalu saya renung-renung lagi, saya doa sama Tuhan, Tuhan berbicara, silakan berbicara. Saya tunggu-tunggu, apa Tuhan berbicara? Saya tunggu-tunggu, enggak. Malah saya disamperin oleh Pak Willy waktu itu ya. Terus akhirnya saya merenung lagi, karena tempatnya pisah-pisah. Nah, ada satu momen di mana saya menyaksikan ada burung itu hinggap di atasnya bumbungan itu. Dan yang menarik, burung itu berdiri di situ, padahal tinggi sekali. Dia dengan tenang, bersihkan bulunya dan lain sebagainya. Ya, itu ada diskon tuh pasti. Oh no, nah, sampai di mana tadi? Burung itu sedang membersihkan sayapnya itu ya. Dan saya lihat dia membersihkan sayapnya dengan tenang, dengan tanpa takut jatuh. Dan saya memperhatikan. Lalu tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya. Jadi orang itu seperti itu. Apa yang kamu takutkan? Kalau kamu sungguh-sungguh berpijak padaku, maka setinggi apapun kekhawatiran itu, engkau akan tenang seperti burung itu. Kenapa? Karena dia tahu dia berpijak pada satu fondasi yang kuat. Nah saudara, saya langsung dapat itu. Saya langsung ngomong, Tuhan sia-sia. Dalam hati, tidak sia-sia ikut seminar merenung ya kan. Dapat saya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, berapa banyak di antara kita yang karena kebisingan hidup kita tidak mendapatkan shalom ini. Makanya, Pak, apakah perlu kita menginjili ulang? Kita harus introspeksi diri. Kalau kita mau membawa shalom, pertanyaannya, apakah ada shalom dalam diri kita dulu? Ya, kalau kita tidak memiliki shalom, tidak mungkin kita akan pergi menginjili orang. Makanya tidak heran, banyak orang sekarang tidak mau pergi menginjili. Kenapa? Karena hatinya kekurangan shalom itu. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu kita mau belajar bahwa kuncinya apa saudara? Kalau kita memberitakan Injil, maka ketika orang itu akan diinjili, kita harus doakan supaya Tuhan buka hatinya. Sehingga ketika kita hadir, kita membawa damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu membuahkan keselamatan. Dan keselamatan itulah yang membuat mereka tenang dan damai. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah saudara takut mati? Pernahkah saudara berpikir kalau aku mati gimana ya? Saya pernah menyaksikan satu dokumenter mengenai orang yang mati. Dari dia meninggal, kemudian apa yang terjadi dengan jasadnya. Mengerikan loh saudara. Ya. Terjadi dekompos atau pembusukan. Ya, dan dalam beberapa waktu itu tinggal tulang begitu ya. Nah saudara, itulah hidup manusia, begitu simple, sederhana. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, kalau engkau mau menjadi utusan Injil yang membawa shalom, berarti engkau harus punya shalom. Caranya gimana? Engkau harus sungguh-sungguh introspeksi. Sudahkah aku mendapatkan keselamatan dari Tuhan? Sudahkah aku sungguh-sungguh, kan di bulan lalu kita selalu mengupas Yohanes 15. Akulah, Yesuslah pokok, kita adalah ranting-rantingnya. Sudahkah kita menempel kepada pokok itu? Ya, nah karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa ini sangat penting ya. Nah sikap yang kedua adalah, kalau tadi itu kita mendoakan supaya Tuhan memberikan shalom ya kepada orang yang kita injili. Yang kedua, orang yang menerima Injil, kita harus doakan supaya ada kesembuhan dalam dirinya. Kalau dalam ayat ini dicatat bahwa, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi saudara ingat, konteksnya 70 murid orang awam yang diutus pergi memberitakan Injil. Berarti sama dengan jemaat, bukan sekolah Alkitab khusus ya. Nah saudara, berarti
saudara juga punya kapasitas ketika diutus untuk mendoakan orang yang sakit menjadi sembuh. Pernah saudara doa untuk orang sakit? Pernah ya? Menjadi sembuh atau sebaliknya? Ya Pak, tergantung ya. Saudara mungkin tanya, Pak Aman pernah enggak doakan orang lalu meninggal? Pernah. Pak Aman pernah enggak mendoakan orang itu sembuh? Pernah. Ya. Tapi poinnya adalah dalam pengabaran Injil ternyata penyembuhan ini bisa menjadi sarana bagi utusan Injil untuk mendekati orang atau untuk mengabarkan Injil ya. Sebelum dikabarkan Injil mungkin didoakan. Orang tuh kadangkala ada yang suka didoakan. Ya, lagi perbincangan kita ngomong, boleh enggak saya mendoakan? Oh silakan. Nah ketika didoakan itu, Kak saudara tanya, ada enggak kira-kira sakit-sakit yang mau didoakan? Ada Pak, oh doakan ini. Nah setelah didoakan, baru saudara masukkan konsep mengenai kerajaan Allah. Cerita mengenai Injil. Dan pelan-pelan maka utusan itu akan memberkati orang itu dengan apa saudara? Dengan satu Injil yang menyelamatkan. Ya, sebenarnya profesi yang paling gampang mengabarkan Injil adalah tukang pijet, saudara. Tahu tukang pijet? Karena dia punya waktu yang lama dan dia bisa sambil ngomong. Kalau orang tuh susah mau terima, dia bisa lebih keras kan mijetnya, betul enggak? Sehingga orang itu terima Injil. Tapi saya belajar bahwa banyak juga profesi lain yang bisa kita pakai untuk mengabarkan Injil. Contoh, tukang cukur bisa juga. Tukang masak bisa enggak memberitakan Injil? Ya bisa, tergantung masak apa, betul enggak ya? Kemudian Anda yang kerja di kantor bisa enggak mengabarkan Injil? Bisa. Buktinya Anda bisa update status kok ya. Berarti masih bisa mengabarkan Injil harusnya ya. Dan tidak ada alasan untuk saudara tidak mengabarkan Injil. Dan celahnya adalah bisa melalui saudara mendekati, mendoakan, kemudian baru mengabarkan Injil kepada dia ya. Jadi ini boleh dipraktekkan ya. Jadi kalau dia tidak sembuh tidak apa-apa. Saudara jangan merasa, wah kalau tidak sembuh berarti saya ini tidak punya kuasa. Ya, belum tentu saudara ya. Nah oleh karena itu sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu ya. Nah saudara ada dua kesembuhan yang ditawarkan di sini adalah, konteksnya adalah yang pertama kesembuhan secara jasmani. Dan yang kedua adalah kesembuhan secara rohani. Jadi ketika kalau sudah membaca dalam Alkitab, seringkali Tuhan Yesus melakukan mujizat, mencelikan mata orang yang buta, mentahirkan orang sakit kusta, bahkan membangkitkan orang mati, selalu dikaitkan dengan firman Tuhan, berita kerajaan Allah. Jadi ketika saudara sedang mendoakan orang, jangan lupa utusan Injil sebagai utusan Injil harus mendoakan supaya mereka juga menerima Kristus. Ya, apapun profesi Anda, ya. Ketika Anda sudah berinteraksi dengan dia, tarik kepada Kristus, ya, tarik kepada Kristus. Nah, saudara yang kasih lihat Tuhan, sekarang saya kalau perkunjungan ke rumah ya, seringkali jemaat itu kalau misalnya dia sudah lama tidak hadir ya, ketika ngomong selalu topiknya bukan gereja. Dia tidak mau ngomong gereja. Dia selalu ngomong Jokowi, ngomongin Gibran, ngomongin PDIP, ngomongin Gerindra ya. Tapi kalau dia ngomong gitu saya tarik lagi ke gereja, gitu ya. Nah makanya hamba Tuhan dilawan ya kan. Nah, dia ingin gini jauh gitu ya supaya tidak nyinggung ini. Saya padahal tujuannya datang supaya mengingatkan dia untuk kembali ke gereja. Dia akan ngomong ini, saya akan kembali sini, dia ke sini. Kenapa? Karena orang kalau sudah jauh dari Tuhan itu biasanya malu untuk membicarakan hal-hal rohani. Tapi itu wajar ya, saudara dekati dia dengan kasih. Nah ini berbicara mengenai kesembuhan rohani. Mungkin fisiknya oke, tapi secara rohaninya mungkin sedang menghadapi masalah ya. Jadi utusan Tuhan itu atau pemberita Injil harus aware bahwa dia harus melakukan kedua hal ini, jangan jasmani aja. Ada orang diutus untuk memberitakan Injil, dia pergi memberitakan Injil tapi hanya bersifat fisik ya. Jadi datang ke situ, hahaha ngobrol, makan-makan, habis itu pulang. Nggak, harus berita Injil itu disampaikan ya. Jadi ini sangat penting. Nah, lalu sampai pada satu poin yang paling penting yaitu apa? Kalau menerima kan gampang ya.
Bagaimana kalau orang yang menolak? Nah, apa yang Yesus lakukan? Dalam bagian ini kalau sudah baca ya. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah ya. Jadi berteriak loh. Serukanlah ya. Kalau bisa kita ngabarkan Injil itu kan sembunyi-sembunyi, betul enggak? Percaya Tuhan. Biar orang enggak tahu. Ini Alkitab bilang apa? Serukanlah. Mungkin saudara ngomong kayak orang gendeng ini ya. Juga debu kotamu yang melekat pada kami bebaskan di hadapanmu. Teriak loh itu, ya. Apa maksudnya? Dilanjutkan. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Berita ini sama dengan berita yang dikabarkan oleh Yesus dan Yohanes Pembaptis, bukan? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa saudara? Dalam bagian ini firman Tuhan mengatakan kalau orang nolak, nah respon kita adalah jangan marah. Jangan marah. Tapi kasih mereka warning. Ya, kasih mereka warning. Dan warningnya juga jangan kayak mukanya gimana gitu ya. Waktu nginjili orang tidak mau percaya Tuhan, saudara pelototin. Awas lu ya. Kamu masuk neraka lu. Ya, bukan begitu caranya saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Kebaskan debu di sepatumu ya. Artinya apa saudara? Kasih dia warning dengan mengatakan apa? Kalau kamu tolak Yesus, kalau kamu tolak Injil, kamu akan rugi. Kalau kamu tolak Yesus, kamu sedang berada dalam masalah. Ya, jadi tetap komunikasikan dengan baik. Kenapa saudara? Karena ini ada meaningnya. Mengebaskan debu itu sebenarnya ada dua meaning. Meaning yang pertama adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bahwa Anda sudah menginjili dia tapi dia tidak mau. Jadi mengebaskan debu itu artinya darah orang itu tidak di tanganku. Atau engkau tidak berhutang, ya, hutang darah dengan orang itu. Dan meaning yang kedua adalah orang Yahudi itu kan najis bagi mereka untuk berinteraksi dengan orang kafir ya. Sehingga ketika orang itu diinjili dia tidak mau, berarti dia tetap di kafirnya. Maka tanah yang diinjak dari kota itu harus dikibaskan supaya kekafiran itu tidak mengikuti dia. Ya, jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, ya jangan saudara harafiah ya. Misalkan besok saat tak ajak berkunjungan, lalu mengunjungi orang nolak langsung saudara ginikan di depan dia, gitu ya. Itu kurang ajar kan. Maksudnya adalah bukan di hadapan dia ya. Ini berbicara mengenai engkau harus mengkomunikasikan bahwa kalau kamu tolak Kristus, kamu bukan tolak saya. Kamu sedang menolak Tuhan. Ya, dan itu adalah sesuatu yang serius saudara ya. Kalau saudara baca di dalam bagian ini kan Yesus kesannya itu kejam sekali, menghakimi ya. Kenapa saudara? Karena manusia itu selalu punya standar, oh ini melanggar hak asasi, oh enggak punya kasih, oh ini sesuatu yang tidak sesuai begitu ya. Tapi ingat, Yesus itu bukan hanya dia sebagai Allah yang adil, tapi dia juga benar saudara. Sehingga yang dia lakukan tidak akan melanggar ini, kebenaran dan keadilan saudara ya. Artinya bahwa boleh saja orang menilai dia, Yesus kok marah, Yesus kok menghakimi, Yesus kok menghukum. Tapi dia ngomong serius bahwa orang yang menolak Injil itu akan berhadapan dengan satu masalah ya. Dan kalau saudara baca di ayat selanjutnya dia mengutuki kota-kota ya. Tapi poin saya adalah saudara, karena manusia ini semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, Roma 3:23. Maka kita wajib mengetahui bahwa Tuhan itu lagi serius ya. Dia tidak main-main. Makanya dalam bagian ini dia ingin mengatakan, hei engkau menolak Injil berarti engkau menolak keselamatan. Dan orang yang tidak terima keselamatan, dia tidak akan selamat saudara ya. Padahal sebenarnya Yesus itu begitu mengasihi manusia ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 3-4 dikatakan bahwa dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Berarti kalau sampai orang itu dikutuk sama Tuhan, orang itu memang sudah kebangetan. Ya. Itulah kenapa saudara, ini mengandung satu pengertian bahwa ada kota-kota, ada orang-orang yang sengaja menolak Tuhan, ya. Padahal sudah diberitakan Injil kepada mereka. Saya ambil contoh ini, saudara ya. Di situ kan ditulis, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, ya, Tirus, Sidon. Kemudian di sini juga ditulis
Dan engkau Kapernaum, ya, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Ya. Dan yang menarik adalah Kapernaum ini, saudara. Kapernaum itu di mana? Ya. Nah ini, jangan lihat objeknya ya. Nah, yang orang di tengah itu jangan dilihat, lihat belakangnya ya. Nah saudara, ini adalah Kapernaum, kota Kapernaum. Dan ini adalah sinagoganya di Kapernaum. Hanya ini yang sisa dari kota ini. Semuanya sudah jadi puing-puing. Ini adalah kota yang dikutuk oleh Tuhan. Lalu timbul pertanyaan, Kapernaum itu kota apa sih? Kalau saudara baca dalam Perjanjian Baru, Kapernaum memegang satu peranan yang begitu penting. Menjadi home base-nya pelayanan Yesus. Dan Alkitab mencatat ada banyak mujizat yang terjadi di kota ini. Dan bahkan ada ribuan yang tidak dicatat di Alkitab. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus mengutuk kota di mana dia melayani? Jawabannya karena kota Kapernaum adalah kota yang paling menolak Injil. Sudah menyaksikan mujizat beribuan kali. Sudah diberitakan. Yesus itu hampir tiap hari mengajar di sinagog ini. Ya, memberitakan Injil kepada orang-orang di kota itu. Tapi mereka mengeraskan hati untuk Tuhan. Dan bahkan mereka mengancam Tuhan, ingin membunuh Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan ingin mengatakan, tidak ada lagi harapan bagimu. Maka dia mengutuki kota ini. Dan sampai pada hari ini hanya sisa puing-puing. Dulu pernah hendak dibangun katanya ya. Tapi Tuhan izinkan terjadi gempa bumi dan hancur kembali. Dan tidak ada seorang pun yang berani membangun lagi sampai pada hari ini. Kenapa? Karena ini kota yang dikutuk. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, apa artinya? Artinya adalah saudara, ketika di lain sisi Tuhan memberikan kesempatan, maka harusnya kesempatan itu dipakai dengan baik. Tapi ada orang-orang yang mungkin ketika diinjili mereka menolak, bahkan melecehkan kekristenan, bahkan mungkin menentang. Ya. Dan pilihannya adalah mereka harus menerima konsekuensi, yaitu apa? Mereka tidak mendapatkan keselamatan. Oh jangan sampai ini terjadi kepada kita saudara ya. Nah karena itu saudara, kita harus ingat, meskipun Tuhan Yesus itu tegas, tidak main-main, tapi ingat dia juga punya kasih ya. Dalam Lukas 19 mencatat waktu ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Ya, setelah ayat 42 saudara baca bagaimana dikatakan Yerusalem akan dihancurkan, akan dikepung dan lain sebagainya. Nah dalam konteks itu Tuhan Yesus melihat Yerusalem dan dia menangisinya. Kenapa saudara? Karena banyak diantara orang-orang atau pusat daripada orang yang menentang Yesus itu ada di Yerusalem. Ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang menentang Yesus ada di Yerusalem. Artinya apa saudara? Yesus itu kadangkala kelihatan begitu, ya di lain sisi itu garang begitu ya. Tapi di lain sisi dia punya kasih yang luar biasa. Nah orang Kristen juga harus begitu. Kalau lihat dosa ya kita tegas, tapi tegas kita tidak ngawur ya. Tapi ingat kita juga harus punya kasih. Permisi bertanya, kapan terakhir engkau menangisi orang-orang yang akan kamu injili? Menangisi papa mamamu yang belum Kristen? Adikmu, kokomu, cecemu, atau anak-anakmu. Kapan terakhir engkau menyebut nama mereka dalam doa karena mereka belum mengenal Tuhan? Atau saudara merasa fine-fine saja? Nah kita sebagai utusan Injil harus punya hati seperti Kristus. Mendoakan mereka. Kita mau hati kita untuk bagaimana mereka bisa dimenangkan bagi Tuhan. Ya, saya ingat satu kali saya punya akong ya di sebelah mama saya ya. Ini saya tidak tahu, tidak menyaksikan tapi mama saya yang cerita. Dikatakan bahwa akong saya sebelah mama itu, dia adalah seorang pengusaha. Ya, dia punya pabrik kecap ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan pada zaman itu, masih zaman ya tahun 60-an ya. Dia tidak ketika diinjili, dia tidak mau ke gereja, saudara. Alasannya adalah dia mengatakan, aku ini pengusaha dan aku masih bikin dosa. Ya, aku ini pengusaha dan aku masih bikin dosa, makanya aku belum layak, dia bilang. Lalu padahal gereja itu di depan rumah kami, ya, rumahnya akong itu seberangnya gereja. Nah singkat cerita, pada saat itu kira-kira Imlek hari kedua, akong saya itu sudah mendekati ajal dan akan meninggal.
Lalu dia pesan kepada mami saya untuk panggilkan pendeta di seberang itu, karena seberang itu kan gereja. Dan pendeta itu datang, pendeta yang dulu pernah nginjili dia, lalu kemudian membaptis dia. Dan akong saya percaya, dan tak lama kemudian dia meninggal. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja. Mungkin ketika saudara menginjili orang, orang itu menolak. Tapi ada satu waktu-waktunya Tuhan, di mana Tuhan yang akan bekerja dan dia akan terima Yesus. Ya, jadi kalau saudara menginjili atau mengajak saudaramu untuk percaya kepada Tuhan dan ditolak, saudara jangan putus asa. Tambah ditolak, tambah bertindakan harusnya ya. Bukan cinta ditolak dukun bertindak loh ya. Tambah ditolak artinya tambah engkau doakan. Bila perlu engkau ambil fotonya, taruh di mejamu, engkau doakan. Ya. Jangan engkau minta fotonya taruh di mejamu, engkau kasih kumis, matanya di ini, bukan, tapi didoakan. Ini cara yang saya diajarkan oleh dosen saya. Katanya kalau mendoakan orang supaya lebih srek katanya ya, kamu minta fotonya. Jadi kalau saya minta foto saudara sudah tahu kan? Nah berarti I'm praying for you ya kan? Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan mendoakan orang itu dan melihat wajahnya setiap hari, kita akan punya beban dikatakan ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti ketika kita meneladani apa yang Tuhan ajarkan, kita harus tegas dalam hal apa? Kalau orang itu memang tidak mau terima Tuhan, kita dengan apa istilahnya? Dengan jujur ngomong, sorry, orang yang tidak terima Tuhan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan itu kita tidak bisa kompromi ya. Tapi kalau orang itu mau berubah dan membuka diri bagi Tuhan, maka anugerah keselamatan itu menjadi hak dia ya. Jadi saudara, poinnya adalah sebagai seorang utusan Injil, kita tidak boleh putus asa. Jangan mudah untuk putus asa di dalam mengabarkan Injil ya. Jadi orang percaya harus sungguh-sungguh punya hati dan beban ya, yang dilandasi kasih. Untuk apa saudara? Untuk mendoakan dan menginjili mereka yang menolak Injil khususnya. Jadi Anda nanti pulang coba pikir siapa ya di antara famili saya yang menolak Injil. Siapa di antara keluarga saya yang menolak Injil? Nah saudara doakan mulai saat ini. Kenapa saudara? Karena mereka ini adalah objek daripada sisa yang tadi yang di awal itu ya. Yang hanya 10% itu ya. Sisa 90 mungkin mereka masuk di 90% itu. Ya, yang harus dimenangkan bagi Tuhan. Nah karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, ini sangat penting ya. Sebagai penutup saya ingin sharing ini ya. Seorang misionari yang sangat terkenal di India namanya William Carey ya. William Carey ini adalah orang Inggris. Dia bukan seorang yang berpendidikan tinggi, tapi dia dikatakan adalah shoemaker, pembuat sepatu. Tapi Tuhan panggil dia untuk melayani dan kemudian dia bisa berkhotbah menjadi preacher ya. Nah satu kali saudara, Tuhan taruh satu visi bagi dia untuk pergi ke sebuah kota di India namanya Serampore ya. Dan waktu itu tentunya di abad-abad sekitar ya pertengahan abad 18 begitu ya. Lalu dikatakan bahwa dia mengumpulkan semua hamba-hamba Tuhan dan dia men-sharingkan bebannya. Dia mengatakan, mari kita membangun sebuah misi atau yayasan misi untuk pergi ke India ya. Dan lucu sekali, tiba-tiba ya, si William Carey yang masih muda waktu itu disamperin oleh seorang pendeta senior dan mengatakan, anak muda duduklah. Ketika Tuhan berkenan untuk mempertobatkan orang kafir, dia akan melakukannya tanpa bantuanmu dan saya. Artinya apa saudara? William Carey sudah semangat-semangat, lalu pendeta itu ngomong, alah anak kecil, nah, enggak usah, Tuhan tuh enggak perlu kamu, enggak perlu saya juga, Tuhan bisa pakai caranya. Artinya tidak perlu pemberitaan Injil. Tidak pakai misi-misian begitu loh. Dan apa yang terjadi dengan William Carey? Apakah dia berhenti? No. Itu semakin membakar semangat dia. Dan sampai kemudian sejarah mencatat dia merintis sekolah, dia merintis rumah sakit dan bahkan sekarang di Serampore itu terkenal dengan universitasnya begitu ya. Jadi Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Jadi orang Kristen harus menjadi orang yang utusan Injil itu harus punya satu konsistensi. Jangan mudah terpengaruh saudara ya. Sehingga yang terjadi adalah Injil harus tetap diberitakan ya.
Nah karena itu saudara, sebagai penutup, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin yang kita kasihi, yang belum mengenal Tuhan. Mungkin itu keluarga kita, sanak famili kita, rekan kerja kita, ya langganan kita, atau siapapun. Yang mungkin dulu kita pernah injili dan mereka menolak Injil. Apakah kita mulai malas menginjili mereka, atau kita diam, atau lewat firman Tuhan pada hari ini, kita mengatakan, iya ya, aku harus kembali menginjili mereka. Aku harus tetap cari mereka. Kenapa saudara? Karena mungkin saja waktunya mereka itu bukan sekarang. Ya, mungkin ketika engkau datang sekali lagi, dia mau terima Yesus. Ya, jadi jangan putus asa. Ya, oke, endingnya adalah lihat ke sebelahmu, katakan, jadi utusan Injil jangan mudah putus asa. Oke. Pak Sahat bingung dia sendiri, dia gini-gini toh. Karepmu, ya kan? Tapi biarlah kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, ampuni kami jika kami kurang memberitakan Injil. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebagai utusan Injil, kerap kali kami hanya senang ketika Injil itu diterima. Mungkin kami bisa mengucapkan shalom bagi mereka, mendoakan kesembuhan mereka. Tapi kadangkala kami menjadi ciut dan menjadi mundur ketika Injil itu yang kami beritakan ditolak, bahkan ditentang. Dan firman-Mu mengajarkan bahwa kami harus tegas, tapi di lain sisi kami harus punya kasih untuk kembali datang kepada orang yang menolak kami dan tetap mengabarkan Injil kepada mereka. Oleh karena itu Tuhan, begitu pentingnya utusan Injil itu untuk konsisten dan tidak putus asa. Karena itu tolong kami Tuhan, mungkin saat ini kami mulai malas dan putus asa. Tolong kami untuk bisa kembali semangat di dalam mengabarkan Injil, khususnya bagi mereka yang menolak kami. Tolong meteraikan firman-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Allah Kuasa Melakukan. Melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan melalui kita bisa memberitakan Injil, khususnya supaya jemaat di tempat ini punya hati untuk jiwa-jiwa yang menolak Injil, untuk jiwa-jiwa yang mengeraskan hati bagi Injil. Kita doakan supaya jemaat kita dan diri kita mau pergi menjadi pemberita Injil. Mari kita doa untuk hal ini bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami. Tuhan, kami rindu supaya Tuhan pakai kami untuk menjadi pengabar-pengabar Injil. Tuhan, ini bukan sesuatu tawaran atau pilihan, tapi ini sebagai suatu tanggung jawab kami berdasarkan amanat agung-Mu. Karena itu Tuhan, alangkah berdosanya kami jika kami mengabaikan hal ini. Tuhan, tolong kami, taruh beban dalam hati kami, shalom itu, sehingga kami juga bisa membagikan shalom itu kepada orang lain, sehingga mereka bisa percaya. Kami serahkan Tuhan memberkati setiap kami. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua dan terakhir, kita doakan khususnya untuk kondisi daripada negara kita. Kita doakan supaya Tuhan memberkati
Tuhan melindungi, Tuhan pimpin dalam kondisi ekonomi maupun keamanan secara politik. Kita doakan supaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang akan memegang kendali. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan untuk kondisi ekonomi maupun politik di Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin sertai ya Bapa, dan kami rindu menyerahkan mohon belas kasihan-Mu. Tuhan yang akan memberkati untuk semua pekerjaan jemaat-Mu, untuk kesehatan. Juga kami berdoa untuk situasi politik, kami berdoa Tuhan yang akan memegang kendali. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa, inilah doa dan seruan kami. Kami berdoa bila Tuhan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengaku iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Tak mudah untuk memberitakan Injil, terutama bagi mereka yang menolaknya. Namun dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan, mari kita terus berjuang untuk memberitakan kabar baik ini. Kiranya kita dapat menjadi terang dunia bagi Tuhan, menjadi jawaban bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal kasih Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita menjadi alat di tangannya, membawa kemuliaan bagi namanya. Hendaknya firman Tuhan yang telah kita dengar boleh menjadi kekuatan dan keyakinan bagi kita untuk terus berkarya melayani Tuhan, mengerjakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Dan kini tibalah saatnya bagi setiap kita untuk memberikan persembahan. Kita mau berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Bersama kita mau pujikan, Tuhan inilah hidupku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku
menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bapak Ibu duduk, silakan untuk bangkit berdiri. Hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang teramat besar. Kasih-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Kiranya kami dikuatkan selalu di dalam kami memberitakan Injil kepada setiap orang di sekeliling kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dan jawaban bagi orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Dan kini saatnya Engkau boleh memberkati setiap persembahan yang sudah terkumpul di hadapan-Mu ini, Tuhan. Kiranya berkenan untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk mendukung pekerjaan di gereja-Mu ini, Tuhan. Berilah hikmat pada para pengurus untuk mengelolanya. Terima kasih Bapa. Seluruh doa dan ucapan syukur ini kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia selama-lamanya. Doksologi. Puji Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan terima berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh menjadi utusan-utusan Injil yang setia, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya wajah
memberkati saudara.